Perkenalkan, saya KJ Melanie Fernanda Putri, saya dari Prodi Pendidikan IPS dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang membahas strategi, model, dan metode serta teknik dalam pembelajaran. Yang pertama itu tentang strategi. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara yang dilakukan untuk dapat membantu menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik dalam lingkup pembelajaran. Jadi, sebagai seorang guru atau tenaga pengajar, kita perlu untuk menyiapkan strategi pembelajaran yang akan kita terapkan selama kita mengajar nanti. Tujuannya adanya strategi ini adalah untuk membantu kita sebagai seorang guru dalam memilih pendekatan kepada peserta didik supaya pembelajaran yang kita lakukan ke depannya bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya ada model pembelajaran. Jadi, setelah kita menentukan strategi itu, kita juga perlu menentukan model pembelajaran. Di sini saya akan membahas 3 model pembelajaran. Yang pertama itu discovery learning, yang kedua inquiry learning, yang ketiga cooperative learning. Discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran yang fokus pada proses peserta didik dalam memahami materi yang diberikan dan hasil, di mana peserta didik dapat mengungkapkan konsep dari materi yang diberikan dengan pemahaman sendiri atau bisa disebut dengan penemuan. Jadi, dalam model pembelajaran discovery learning ini, kita fokus kepada proses serta hasil yang kita harapkan dari peserta didik kita nanti. Jadi kita melihat bagaimana nih proses peserta didik dalam memahami materi. Kita berikan materi, kita berikan bahan, lalu kita minta mereka untuk mendalami materi itu secara mandiri dan kita lihat hasilnya nanti. Hasil dari proses mereka dalam mendalami materi itu bisa kita lihat dari pemahaman mereka mengenai konsep apa yang mereka dapatkan dari materi yang telah diberikan. Yang untuk melaksanakan model ini terdapat sintaks atau langkah-langkah yang harus kita terapkan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Yang pertama itu pemberian rangsangan atau simulation. Jadi kita menyiapkan materi sesuai dengan kurikulum yang ada. Lalu setelah kita menentukan itu, kita membagikan materi. Misalnya kita bagikan dengan topik. Kita berikan mereka sedikit rangsangan atau gambaran mengenai seperti apa nanti materi ini ke depannya akan dibahas, juga memberikan pernyataan, identifikasinya seperti ini, lingkup yang harus kalian cari itu seperti ini. Yang ketiga itu pengumpulan data. Jadi disinilah proses kemandirian siswa itu. Setelah kita memberikan materi, kita berikan rangsangan sedikit demi sedikit, kita membiarkan mereka mengumpulkan data, baik itu dari buku atau dari internet. Kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bisa mengumpulkan data secara mandiri, namun tetap dalam pengawasan. Dan yang keempat adalah mengolah. Jadi setelah mendapatkan data itu, mencari data itu tidak semata-mata langsung dijadikan konsep, tetapi disimpulkan dulu, diolah dulu datanya. Lalu setelah itu baru melakukan pembuktian, apakah sudah benar materi yang mereka cari ini, apakah konsepnya sudah sesuai dan apakah sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Setelah melakukan pembuktian, peserta didik harus bisa membuat kesimpulan berdasarkan dari data yang telah mereka dapatkan tadi. Model yang kedua yaitu inquiry learning. Inquiry learning merupakan model pembelajaran yang fokus pada proses peserta didik dalam mencari tahu materi berdasarkan bahan materi yang diberikan oleh guru, dan melalui model ini diharapkan peserta didik bisa aktif mencari tahu dan mendalami materi yang diberikan secara mandiri. Jadi dalam model pembelajaran ini yang berperan aktif dalam kelas itu peserta didiknya. Jadi biasanya guru yang akan menyampaikan materi, guru yang akan menjelaskan, tapi dalam model pembelajaran ini yang aktif itu peserta didiknya. Jadi, guru hanya perlu melakukan bimbingan kepada peserta didik supaya tidak salah dalam menggali informasi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari sintaks yang
harus diterapkan dalam melaksanakan model pembelajaran ini. Sintaks yang pertama yaitu orientasi masalah. Jadi peserta didik itu harus bisa mengenali masalah apa yang akan mereka cari tahu berdasarkan topik yang telah kita berikan. Lalu yang kedua itu merumuskan masalah. Apa saja yang harus mereka cari tahu, apa saja yang harus mereka gali, apa saja informasi yang harus mereka dapatkan melalui dari data yang telah mereka tentukan itu. Nah, yang ketiga itu membuat hipotesis atau pendapat ya. Nah, pendapat atau dugaan sementara dari pemikiran yang telah peserta didik dapatkan melalui informasi yang telah mereka cari. Nah, setelah itu mereka harus melakukan eksplorasi atau mengumpulkan informasi atau data. Jadi, setelah mereka mendapatkan topik tadi, lalu mereka merumuskan masalah dan membuat hipotesis, mereka juga harus mengumpulkan informasi atau data berdasarkan apa yang telah mereka cari tersebut. Nah, untuk yang terakhir yang perlu dilakukan yaitu menguji hipotesis dan membuat kesimpulan. Ya, jadi setelah rangkaian yang telah mereka lakukan tadi, setelah semuanya terlaksana dengan baik, pasti akan didapatkan sebuah informasi. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan itu, mereka juga harus bisa membuat kesimpulan dari permasalahan yang ada. Untuk model yang ketiga ada cooperative learning. Cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang menerapkan pembagian kelompok kecil dalam melaksanakan pembelajaran. Model ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam bekerja sama dengan teman, berdiskusi dan bertukar ide, saling memberi pengertian, membangun kepercayaan dalam diri dan kepercayaan kepada teman. Nah, berbeda dengan dua model yang sebelumnya, dalam cooperative learning ini lebih fokus pada pembagian kelompok kecil dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sintaksnya. Yang pertama itu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Jadi sebagai seorang guru, langkah awal yang harus dilakukan dalam penerapan model ini adalah memberikan motivasi dan menyampaikan tujuannya lebih cepat dalam penyampaian materi dan memotivasi siswa untuk bisa aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan model ini. Yang kedua itu menyajikan informasi. Jadi setelah pembagian kelompok, pastinya yaitu dengan dibagikannya materi. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi materi yang diberikan itu tidak hanya jadi satu. Biasanya memerlukan 2-3 kali pertemuan, tapi dengan adanya pembagian kelompok ini, materinya mungkin bisa dibagikan secara per kelompok. Jadi lebih mempercepat. Nah, yang kedua itu menyajikan informasi. Jadi, setelah dilakukannya pembagian kelompok, sebagai guru, kita juga harus memberikan topik kepada mereka. Jadi, mungkin topik yang tadinya bisa kita laksanakan dalam 2-3 kali pertemuan, bisa kita bagikan per kelompok. Jadi, itu lebih mempercepat dalam menyampaikan materi kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok tadi. Nah, yang ketiga itu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, yang selanjutnya itu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Jadi kan seperti yang sudah dijelaskan dari awal bahwa model ini menerapkan sistem kelompok. Oleh sebab itu, kita juga harus bisa mengorganisasikan siswa itu ke dalam kelompok-kelompok belajar. Dan setelah itu, langkah selanjutnya yaitu memberikan bimbingan kelompok bekerja dan belajar. Jadi, setelah kita membagikan kelompok dan materi terhadap kelompok-kelompok yang ada, sebagai guru kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja dalam mencari materi. Kita harus memberikan bimbingan, arahan supaya mereka tidak mencari informasi yang salah, atau mungkin kadang dalam suatu kelompok akan bingung kemana arah dan kemana konteks yang akan mereka cari tahu, dan disitulah peran guru sebagai pembimbing supaya mereka bisa melaksanakan model pembelajaran, supaya mereka bisa mencari informasi atau mencari materi dengan baik dan sesuai dengan pembelajaran. Dan yang kelima itu melakukan evaluasi. Jadi setelah rangkaian yang sebelumnya telah terlaksana dengan baik, setelah siswa mendapatkan informasi, materi, dan pemahaman mengenai materi yang telah mereka cari tahu, yang telah
didalami oleh kelompok masing-masing, perlu dilakukannya evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa berupa presentasi, jadi setiap kelompok tampil ke depan dan menjelaskan materi yang mereka dapatkan. Nah, disitulah tidak hanya kelompok yang mendapat materi itu saja yang bisa mengerti materinya, tetapi karena mereka melakukan presentasi, jadinya materi yang mereka dapatkan itu bisa juga disampaikan kepada siswa-siswa yang lain, peserta didik yang lain. Jadi tidak hanya kelompok itu saja yang mendapatkan materi tersebut. Dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Setelah mengumpulkan data, berbagi informasi, mungkin dalam kelompoknya bertukar pikiran juga dengan teman-temannya, kita perlu melakukan dan kita perlu memberikan apresiasi atas apa yang telah mereka lakukan, yaitu dengan memberikan nilai, tepuk tangan setelah mereka presentasi. Itu juga bisa menjadi suatu apresiasi kepada kelompok dan peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya kita membahas metode pembelajaran. Jadi dalam menerapkan model pembelajaran itu ada metode. Jadi model dan metode itu berbeda. Model pembelajaran itu kan seperti gaya pembelajaran yang dilakukan. Nah, sedangkan metode pembelajaran itu cara yang kita lakukan dalam menerapkan model tersebut. Metode yang pertama bisa dilakukan demonstrasi atau pencontohan. Jadi selama proses pembelajaran tidak hanya serta-merta diberikan materi, tetapi juga bisa didemonstrasikan, mungkin dari gerak tubuh, mungkin dari simulasi, atau hal-hal lain yang bisa membantu siswa dalam memahami materi. Nah, yang kedua itu metode ceramah. Seperti yang kita tahu pada umumnya, metode ceramah sangat sering digunakan oleh seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran, yang dimana guru itu memberikan materi dan juga menjelaskan materi-materi yang harus didapatkan oleh siswanya. Dan yang ketiga itu ada studi kasus. Studi kasus lebih menekankan kepada orientasi masalah. Jadi guru memberikan suatu topik atau permasalahan kepada siswanya, lalu siswa diminta untuk mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Bisa juga tidak hanya semata-mata tentang masalah, tetapi topik-topik yang dapat membantu dalam pembelajaran atau yang sesuai dengan materi yang harus dipahami oleh siswa. Yang keempat ada game. Biasanya saat waktu pembelajaran kebanyakan dilakukan pada siang hari, yang dimana banyak sekali tantangan yang harus dihadapi guru, dan yang terutama itu jika siswanya mengantuk. Nah, jika melaksanakan metode pembelajaran game ini mungkin bisa membangkitkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran, karena saat melakukan game pastinya kita memerlukan partisipasi aktif dari siswanya. Jadi selain bisa membangkitkan semangat, kita juga bisa membangun partisipasi aktif dari siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima itu penugasan proyek. Nah, di penugasan proyek ini guru biasanya memberikan semacam konteks bagi siswa agar membuat sesuatu dalam membantu pembelajaran. Biasanya dilakukan praktek atau diminta membuat sesuatu dan menjelaskannya di depan kelas, seperti itu. Nah, yang terakhir ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini lebih ke partisipasi dari siswa. Jadi berbeda dengan ceramah yang dimana fokusnya kepada guru yang memberikan materi dan penjelasan, metode diskusi kelompok ini lebih menekankan pada partisipasi siswa dalam memahami materi. Jadi tidak harus guru yang menjelaskan, tetapi melalui kelompok, melalui diskusi, siswa dapat bertukar pikiran dengan teman dan juga bisa mungkin bertanya kepada guru tentang apa yang mereka diskusikan bersama kelompoknya tersebut. Materi yang terakhir yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan oleh tenaga pendidik dalam melakukan pendekatan terhadap peserta didik untuk menyampaikan materi dengan menerapkan metode yang telah ditentukan. Jadi, dalam teknik ini
lebih ke penerapan dari metode. Jadi model adalah gaya pembelajaran, metode cara menerapkannya, dan teknik ini benar-benar eh, cara seorang guru dalam menerapkan metode tadi. Misalnya dalam demonstrasi, dalam metode demonstrasi, teknik seperti apa yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran. Bisa saja dengan bernyanyi, teknik bernyanyi, atau bisa juga dengan teknik berperan dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih.